Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah enggak pernah hentikan dari atau kepada kita. Nikmat yang enggak mungkin bisa kita hitung, dan itulah yang Allah firmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian gak akan bisa menghitungnya. Dan nikmat terbesar adalah kesempatan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh. Karena itulah kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ilmu yang bermanfaat, sebagaimana dikatakan oleh salah seorang imam kita, imam yang sangat dihormati, disegani dan dicintai, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menyampaikan innamal ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang sebatas dihafal, walaupun hafalan itu penting. Dan yang mengatakannya adalah ikonnya hafalan, yang mengatakan adalah simbol kekuatan hafalan. Beliau tuh punya kekuatan hafalan yang sangat luar biasa. Tapi walaupun demikian, beliau sampaikan ilmu itu bukan sebatas yang dihafal, tapi yang bermanfaat. Yang bermanfaat. Yang bermanfaat. Betapa banyak orang mengetahui dalil-dalil tentang kejujuran. Inna sidqa yahdil bir. Kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Dan Nabi SAW bersabda, ayatul munafiqi thalath. Tanda orang munafik itu ada 3. Wa idha haddatha kadzab. Jika bicara dia bohong. Tapi betapa banyak orang yang hobi bohong dalam kehidupan sehari-hari. Padahal dia tahu tuh, dia punya ilmu nggak punya, tapi ilmunya sebatas maklumat aja. Sebagaimana 99% orang Islam di Jakarta yang nggak sholat subuh pagi ini, kalau ditanya tahu sholat subuh wajib nggak, jawabannya tahu. Berarti kan dia punya ilmu, ya hadirin, punya ilmu, tapi ilmunya nggak bermanfaat. Itu yang ditakutkan. Makanya Rasulullah SAW senantiasa berdoa di waktu pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rizki yang baik dan halal, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Itu yang senantiasa diminta oleh Rasulullah SAW. Komplit ya, setiap pagi itu minta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Maka itu yang hendaknya kita minta. Dan jangan sampai
kita salah dalam mencari. Karena salah dalam mencari salah semuanya, hadirin. Salah tujuan itu salah semuanya. Kalau kita salah alamat, salah tujuan, yang harusnya masuk tol Jagorawi bisa masuk tol Cikampek tuh, hadirin. Gitu. Kita pikir acaranya di Bandung, ternyata acaranya di Bogor. Itu harusnya naik Jagorawi sampai Cikampek, muter-muter nggak jelas. Kenapa? Salah tujuan. Nah, ini kita kajian gini nih, hadirin. Apa tujuannya? Kalau tujuannya dapat konten semata, dapat data semata, dapat maklumat semata, dapat knowledge semata, itu nggak akan merubah kita. Tapi kalau tujuannya mencari ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita manfaatkan dan bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat, ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh, ilmu yang membuat kita mengenal pencipta kita dan mencari wajahnya, itu dampaknya signifikan, hadirin. Itu antara timur dan barat. Jadi selalu minta ilmu yang bermanfaat dan minta perlindungan dari ilmu yang gak bermanfaat. Sebagaimana jaga la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, jaga tauhid dan iman kita, dan jaga spirit kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu hadirin perbanyak salawat dan salam kepada Rasul kita, Nabi kita, Sayyidina Muhammadin alaihi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina wa rasulina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita sudah menyelesaikan seluruh seluruh hadis dalam bab nasihat, tentu saja dengan segala kekurangan kita, keterbatasan referensi kita, dan dibumbui dengan kesalahan-kesalahan pastinya. Semoga Allah ampuni dan semoga Allah maafkan. Hadirin yang Allah muliakan, sebelum kita berlanjut ke bab berikutnya, kita akan simpulkan atau berikan penekanan atau menambah sedikit yang belum disampaikan Imam Nawawi, bukan karena beliau nggak ngerti, tapi memang konsep kitab ini itu bukan membahas sebuah bab secara komprehensif, bukan, tapi menekankan yang terpenting dalam setiap bab. Karena ini buku cocok sekali buat orang awam. Nah, tinggal kita tekankan gitu loh, gitu hadirin. Dan intinya bab ini bahwa ternyata, dan ini yang harus kita terus sadari, nasihat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW itu lebih luas daripada nasihat versi benak-benak kita gitu. Karena nasihat di versi benak-benak kita itu seringkali sebatas hanya memberikan masukan, memberikan arahan, memberikan koreksi, memberikan wejangan, memberikan data, memberikan input, dan seterusnya. Adapun nasihat di dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW itu bermakna mula'amah baina syai'ain wa islahin lahuma. Itu
bermakna merekatkan antara dua pihak, menyambung di antara dua pihak, menjahit dua pihak, atau menjahit hubungan, merajut hubungan kalau bahasa kita ya, merajut hubungan yang mungkin awalnya jauh jadi dekat, yang dulu awalnya terpisah menjadi bersatu dan bersama. Dan itu dilakukan dengan penuh ketulusan, kejujuran, keikhlasan, dan dengan spirit menginginkan yang baik dan terbaik buat pihak tersebut, gitu. Sebagaimana dijelaskan Ibnu Manzur, dijelaskan Ibnu Al-Athir, dan para ulama-ulama yang lain, gitu kan. Dijelaskan Ibnu Faris juga. Ibnu Faris, ngomong-ngomong Faris kemana Faris? Ada ya. Nah ini Ibnu Faris, beda memang tapi namanya doang sama ya. Jadi hadirin Allah muliakan, makanya dari sini kita bisa mengerti diksi yang dari dulu kita ucapkan tapi kita nggak ngerti apa maknanya. Taubatan nasuha. Apa maksud taubatan nasuha? Taubat yang jujur, karena nasihat nasuha itu dari nasihat yang jujur, yang tulus, yang murni gitu loh, yang tujuannya itu untuk merajut hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari awalnya kita jauh gitu ya sama Allah. Itu maksudnya kenapa taubatan nasuha. Itu nggak boleh lupa tuh hadirin. Itu inti dari bab ini. Lalu kita sudah jelaskan bahwa agama itu adalah nasihat adinu nasiha. Ternyata agama kita itu adalah tentang ketulusan, tentang keikhlasan, tentang kejujuran, tentang merajut hubungan baik, tentang menginginkan kebaikan buat orang lain, menginginkan kebaikan buat pihak lain. Itu semuanya, itu tentang agama kita. Makanya kenapa benar-benar jelek di dalam hati para sahabat, dan mereka berubah dengan begitu luar biasa, sangat signifikan perubahan mereka, karena mereka mengerti pesan yang disampaikan Nabi SAW itu benar-benar sampai ke akar-akarnya. Kalau kita kan seringkali nggak ngerti agama itu nasihat, udah gue nasihatin dia. Nah itu yang membuat akhirnya kita tuh nggak maksimal, karena kita tuh ternyata tuh belum paham apa maknanya. Sehingga hampir mayoritas masukan, arahan, kritikan, koreksi kita itu nggak pantas dinamakan nasihat. Mungkin dari sisi niatnya salah, nggak murni, nggak tulus, nggak jujur ketika kasih nasihat, dari diksinya gitu loh, dari diksinya berbeda gitu. Diksinya itu kalau ada kesempatan ngejatuhin dia, kita jatuhin dulu gitu, atau di sela-sela itu kita kayaknya ada kita sikat aja deh. Tapi nanti pokoknya ini nasihat loh, jangan marah loh gitu loh, ini masukan, jangan baper, latakdob gitu. Tapi kita sendiri nggak ngamalin gitu loh. Gitu. Ketika Harun Amirul Mukminin datang kepada Fudail, itu kan
bahasanya tuh enak banget ya. Ini Amirul Mukminin, ini pemimpin tertinggi datang ke Fudail rahimahullah. Lalu lihat bagaimana Al-Fudail memberikan nasihat, benar-benar real nasihat. Begitu datang Harun datang rahimahullah, itu langsung bilang, ya hasanal wajhi, wahai sosok yang punya wajah yang baik, wajah yang cowok apa sih, ganteng gitu, aduh, rupawan ya, old school banget ya, wahai wajah yang rupawan. Emang kita pernah dengar hari ini? Nggak pernah dengar. Apa sih kalau pujian, tapi enak gitu, dan antum nggak jadi tersangka kalau antum puji wajah cowok atau laki-laki dengan bahasa itu. Apa? Manly, enggak dong. Yang manly, wajah manly, wajah menawan. Antum jadi tersangka nggak kalau antum bilang gitu ke Abdul Razak gitu? Apa ya, agak sensitif nih hari ini nih. Pokoknya ya hasan al wajah, kira-kira gitulah. Orang berpikir ini kayaknya mau menjilat nih gitu. Kenapa manggil pemimpin itu? Tapi lihat berikutnya, laqad kullifta amran azima, engkau telah diberikan beban yang sangat berat. Kekuasaan itu beban yang sangat berat. Lalu beliau katakan, amma inni ma ra'aitu ahadan ahsana wajahan minka, aku nggak pernah lihat wajah setampan engkau. Diangkat lagi tuh. Tetapi memang tulus ini. Aku tidak pernah melihat wajah setampan engkau. Fa'in qadarta, kalau engkau bisa, alla tusawwida hadal wajah bilafhatin min lafahatin nar faf'al. Aku nggak pernah melihat wajah setampan engkau, maka kalau engkau bisa untuk tidak membuat wajahmu hitam dengan bakaran api dari api-api neraka, maka lakukanlah. Masya Allah ya. Jadi maksudnya jangan maksiat. Kalau maksiat itu wajahmu yang ganteng gitu tuh dibakar nanti. Jadi bahasanya tuh enak, sopan gitu loh. Tapi tetap kasih masukan, tetap nggak basa-basi. Dalam arti itu memberikan arahan, nggak ABS gitu loh. Tapi bahasanya tuh bagus. Kau tuh wajah udah oke segala macam, maka dijaga ya, dirawat itu wajah, gitu, dirawat itu wajah. Cara rawatnya gimana? Jangan maksiat. Karena kalau anda maksiat, anda gunakan kekuasaan dengan cara yang haram, anda akan dibakar nanti. Gitu. Tolong dijaga. Itu salah satu contoh. Nah, hadirin, ketika ulama menjelaskan bab nasihat, ada hal penting. Kata sebagian para ulama, awalun nushi an yansahal insanu nafsahu. Ini salah satu nasihat yang pertama kali harus kita lakukan adalah hendaknya seseorang manusia itu memberikan nasihat kepada dirinya sendiri. Itu hadirin, diri sendiri. Faman ghasyaha faqallama yansahu ghairahu. Dan barang siapa yang mencurangi dirinya sendiri, tidak memberikan nasihat pada dirinya sendiri, maka kemungkinannya sangat kecil dia menasehati pihak lain. Gitu. Ini
kuncian hadirin, kuncian. Jadi kalau kita ingin punya mental memberikan nasihat kepada yang lain, itu memberikan kebaikan kepada yang lain, mulai dengan memberikan nasihat pada diri sendiri. Pada diri sendiri. Ini poin kajian kita. Karena orang yang tidak memberikan nasihat pada diri sendiri, kemungkinannya sangat kecil untuk memberikan nasihat kepada pihak lain. Makanya masih ingat surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, terus wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian. Diri kalian dulu. Jaga tuh diri tuh. Wa ahlikum, dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Diri dulu. Diri dulu. Jadi kalau kita ingin punya mental nasihat, kita harus jujur dulu dengan diri sendiri. Jujur. Kita harus tulus dulu sama diri sendiri. Kita harus punya pola pikir atau saya harus mengarahkan diri ini ke hal yang terbaik buat dia. Gitu. Walaupun nggak enak, walaupun capek, walaupun nggak seru. Tapi kalau itu yang terbaik, saya pilih ini. Walaupun nggak sesuai dengan nafsu kita, itu nafsu. Ini penting nih hadirin. Itu penting. Azan subuh berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, nafsu depan tidur lo tidur aja deh, mendingan deh. Nanti bangun, ingat hadis, man nama anis shalah aw nasiya falyusalli idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran atau lupa, maka dia bisa sholatlah ketika dia bangun atau dia ingat. Bayangkan, kadang-kadang syaitan tuh kasih hadis ke kita hadirin biar kita tidur terus. Luar biasa ini. Pernah nggak sih digoda syaitan kayak gitu? Ada adzan subuh nih, kita udah mau capek banget gitu mungkin ya. Jadi mungkin biasanya kita bangun sebelum subuh, ini subuh tuh adzan tuh masih susah bangun. Itu dibisikin kita. Ingat hadis. Barang siapa yang ketiduran atau lupa belum sholat, maka dia bisa sholat ketika dia, atau hendaknya dia sholat ketika dia bangun atau ingat. Itu nggak enak itu. Tapi tanya diri kita, yang terbaik buat siapa? Bangun atau ngikutin ini bisikan? Bangun. Itu baru nasihat pada diri sendiri. Nasihat pada diri sendiri. Gitu. Depan kita uang haram, waduh, nafsu udah pengen sikat aja, bos. Uang haram nih. Ingat, ini kalau saya makan bagus nggak buat diri saya? Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Nabi SAW bersabda, setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih pantas untuk itu. Enggak mau saya. Butuh kejujuran. Ada orang yang nasihatin kita. Ini orang di bawah kita ilmunya, logika berpikirnya di bawah kita. Tapi dia kasih masukan, itu benar dan kita salah. Jujurlah pada diri sendiri. Atau istri kita lah, nggak usah ribet-ribet. Istri kita kasih masukan ke kita. Atau dia, ini masukan benar. Nah, kita mau jujur nggak sama diri sendiri, terus kita terima nasihatnya.
Atau kita mau bohongi diri kita, lihat. Jadi kalau orang tuh udah bohongin dirinya, ya apalagi bohongin orang. Oh, dirinya dibohongin. Dia nggak jujur sama dirinya sendiri. Padahal nasihat benar. Nasihatnya benar. Kenapa Anda nggak terima? Kenapa nggak diterima? Berarti nggak jujur. Jadi kita nggak kasih nasihat buat diri kita sendiri. Kalau kita nggak mengingat yang terbaik untuk diri kita, gimana kita? Kalau kita nggak mau terima kebenaran, gimana kita bisa sampaikan kebenaran untuk orang lain dengan penuh kejujuran? Wong kita sendiri alergi, wong kita sendiri nggak mau terima, buktinya nggak jawab. Buktinya nggak jawab. Kita udah banyak sekali kasih contoh para ulama nggak pernah ngejawab kalau benar, walaupun muridnya menyampaikan. Ini penting hadirin. Dan semoga kita jujur dalam bicara. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala itu pernah bertanya kepada Muhammad bin Maslamah, "Ya Muhammad, kaifa tarani?" Wahai Muhammad, bagaimana engkau melihat aku? Jadi menurutmu aku tuh gimana sih? Qala araka kama uhibbu wa kama yuhibbu man yuhibbu lakal khairah. Aku melihat engkau sebagaimana yang aku inginkan, dan sebagaimana setiap orang yang menginginkan kebaikan kepada dirimu. Jadi aku melihat engkau sebagaimana yang aku inginkan, sukai, cintai. Jadi engkau tuh udah, bagi kita ini udah ideal gitu loh. Dan ini juga yang diinginkan oleh semua yang menginginkan kebaikan untuk dirimu. Lalu Muhammad bin Maslamah rahimahullah menjelaskan, qawiyan ala jam'il mal, afifan anhu. Engkau tuh sangat maksimal dalam mengumpulkan harta, tapi di waktu yang sama sangat menjaga iffah terhadap harta. Umar kan ngejaga kan. Dan di masa Umar kan kita tahu harta umat Islam tuh banyak banget. Jadi beliau punya kelebihan itu, tapi di waktu yang sama beliau tuh sangat ketat pada harta tersebut, apalagi pada dirinya sendiri. Afif. Adlan fi qasmihi, dan sangat adil dalam pembagiannya. Jadi pengalokasian pembagian adil sekali. Terus apa kelanjutannya? Walau milta adalnak. Kalau engkau melenceng atau kalau engkau nggak lurus gitu loh, agak melenceng, agak ini, maka kami akan benarkan engkau, kami akan koreksi dan kami akan luruskan sebagaimana kami meluruskan anak-anak panah kami. Kami akan luruskan. Jadi pokoknya kalau kami lihat engkau keliru atau nggak lurus, kami akan luruskan. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala? Alhamdulillahilladzi ja'alani fi qaumin idza miltu addaluni. Allahu akbar. Umar memuji Allah, segala puji bagi Allah yang menjadikan aku berada di tengah-tengah kaum yang apabila aku keliru, aku salah, aku melenceng, mereka akan meluruskan diriku. Itu baru nasihat buat diri sendiri. Senang diluruskan orang tuh, senang asal benar. Karena Umar menginginkan kebaikan untuk dirinya. Bagaimana orang mau masuk surga kalau dia banyak melakukan kesalahan dan dia tidak memperbaiki kesalahan itu? Banyak ketika orang sadar atau disadarkan bahwa dirinya salah, senang dia karena dia ingin kebaikan untuk dirinya, dia jujur buat dirinya.
Itu boy. Jadi bukannya, padahal kan bahasanya cukup tegas ya. Dan kalau engkau mild tuh nggak lurus, agak melenceng, agak belok, kami akan luruskan sebagaimana kami meluruskan anak-anak panah. Senang, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menjadikan aku hidup bersama orang-orang yang kalau aku salah aku diluruskan. Nah, pertanyaan, kita senang nggak kalau diluruskan orang? Jangankan orang, diluruskan istri tadi, diluruskan suami, diluruskan anak. Kadang-kadang kita lucunya kita nggak mau kalah sama anak kita sendiri. Orang mah bangga kalau anaknya lebih baik ya. Ini ada orang tuh gengsinya minta ampun. Anak pokoknya pengen terlihat perfect di hadapan anaknya. Itu nggak jujur. Nggak jujur. Atau ingin terlihat perfect di hadapan lingkungan, di hadapan bawahan kalau di dunia kerja, ingin terlihat perfect di hadapan banyak pihak, padahal nggak ada manusia yang perfect. Kalau Bani Adam khata, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, dan kita akan sengsara hidup dengan seperti itu. Gitu loh. Itu poin. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita buka. Semoga Allah memberikan taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum, Allahumma barik fi ilmikum, amin wa iyyakum. Jazakallahu khairan atas ilmu yang sudah Ustaz sampaikan kepada kami. Semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkannya, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustaz beserta keluarga, tim dan seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, apakah jika seseorang merasa lebih nikmat mendengarkan Al-Quran yang dibaca orang lain ketimbang membaca sendiri, itu menandakan hatinya sakit? Jazakallahu khairan Ustaz, wa zadakum minal fadl. As'alullah an yataqabbala minkum biqabulin hasan, amin ya rabbal wa iyyakum. Jazakallahu khairan atas doa dan adabnya. Perlu diperinci ya hadirin ya. Kalau dia merasa lebih nikmat ketika Al-Quran itu dibaca oleh orang lain karena orang itu bacaannya lebih benar dari dia, lebih sesuai tajwid, jadi mujawad, muhassan, maka itu aman-aman aja, karena mungkin dia bacanya belum benar, masih banyak lahan, banyak kesalahan. Tapi kalau kalau poinnya, dan ini bukan kata saya, kata
Dia kata sebagian para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, kalau kita khusyuk hanya ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran dengan suara yang bagus, dan kita kehilangan kehusyuan ketika ayat yang sama dibaca dengan kualitas yang sama, bahkan lebih bagus lagi kualitasnya, tapi dengan suara atau suara yang tidak semerdu yang pertama, maka itu ada masalah dengan hati kita. Berarti selama ini yang kita nikmati itu bukan firman Allahnya, yang kita nikmati adalah lantunan suara makhluknya. Tapi jangan salah, melantunkan bacaan Al-Quran dengan sebaik-baik mungkin, semerdu mungkin, seindah mungkin, itu kan disunahkan. Barang siapa man lam yataghanna bil Quran falaysa minna, kama qala. Salah satu sunnah Nabi SAW adalah taghanni bil Quran, membaca dengan indah, membaca dengan indah. Namun intinya tetap ada pada firman-firman tersebut. Jadi intinya ada pada firman-firman tersebut. Itu yang perlu kita camkan. Itu yang perlu harus kita camkan bersama-sama. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, fokus pada bacaannya. Fokus pada pentadaburannya, lalu kita berusaha baca sebagus mungkin. Makanya dalam hadis yang sahih disampaikan, hadis Bukhari ya, ma adzinallahu li syai'in ka idnihi li nabi husna sauti bil Quran yajharu bihi. Allah tidak pernah mengizinkan sesuatu sebagaimana izinnya kepada Nabi untuk memperbagus suara dalam membaca Al-Quran dengan jahar. Dan dalam hadis man laisa minna man lam yataghanna bil Quran yajharu bihi, bukan bagian dari kami orang yang tidak memperbagus suaranya dalam membaca Al-Quranul Karim lalu dia jaharkan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi bukan bagian dari kami orang yang tidak memperbagus suaranya dalam membaca Al-Quran. Tapi ingat, intinya adalah pada ayat-ayat tersebut. Maka kalau terjadi perbedaan pengaruh karena yang satu lebih maksimal dalam mengamalkan hadis-hadis di atas, maka itu nggak masalah. Tapi kalau kita benar-benar hanya khusyuk dengan orang yang bacanya bagus dan nggak ada kehusyuan dengan orang yang bagi kita suaranya biasa-biasa aja, padahal secara kualitas bacaan orang yang kedua ini bisa jadi lebih baik daripada yang pertama, tapi suaranya aja biasa, maka ada masalah dengan konsep kita. Itu maksud para ulama yang kami baca dengan segala keterbatasan kami. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Imam Nawawi, keluarga beliau, guru-guru beliau, Ustadz, tim beserta keluarga dan seluruh umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, agar ibadah menjadi kelezatan, apakah salah satunya juga ibadah batin, semisal salah satunya sabar?
Kalau kita masih susah untuk sabar, masih gampang emosi di lingkungan kerja yang tidak mengedepankan nilai-nilai Islam, atau keliru mempresentasikan nilai-nilai Islam, sedangkan kita di posisi bawahan yang sama, yang di sana tidak dianggap, omongan yang diterima hanya omongan orang-orang yang berkedudukan dan berkepentingan. Bagaimanakah sebaiknya sikap kita? Apakah kita perlu sering memberi nasihat atau lebih baik banyak diam? Terima kasih atas kesempatan bertanya. Mohon maaf atas pemahaman yang masih terbatas sehingga belum bisa menggunakan kalimat-kalimat yang lebih santun. Barakallahu fiikum, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak atas pertanyaannya. Kalimatnya baik kok, santun, muafak gitu ya. Semoga Allah selalu kasih taufik bagi kita dan yang bertanya. Jadi masya Allah pertanyaannya. Jawabannya adalah Allah ta'ala bisawab. Merasakan kelezatan ibadah itu kembali ke hadis yang sempat kita bahas, hadirin. Thalathun man kana fihinna wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 hal yang apabila dimiliki oleh seseorang, atau 3 hal dalam diri seseorang yang jika dimilikinya dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama apa? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibanding yang lain. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, dia mencintai seseorang dan tidaklah dia mencintai seseorang itu kecuali karena Allah. Yang ketiga, dia benci atau dia nggak ingin terjatuh ke dalam kekufuran setelah Allah berikan hidayah keimanan, sebagaimana ketidaksukaan dan kebenciannya kalau dia terjatuh ke dalam kobaran api dan api neraka. Jadi itu yang membuat orang itu merasakan kelezatan ibadah. Dan hadis itu panjang banget, panjang, dan ada disertasi yang bagus dalam masalah ini, setebal ini, tentang manisnya iman yang butuh dipelajari secara dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, adapun kendala kita di ruang kerja, di lingkungan kerja, kita tuh nggak dituntut atau nggak diwajibkan untuk membuat orang itu menerima ucapan kita, hadirin. Kita itu dituntut untuk memberikan nasihat semaksimal mungkin, gitu. Adapun diterima nggak diterima, para nabi juga nggak diterima sama banyak kaumnya, hadirin. Jadi jangan salah dalam memahami kotak kita. Kita nggak diwajibkan untuk membuat orang, nggak diwajibkan harus sampai dia terima tuh, nggak. Tapi kita diwajibkan untuk memberikan yang terbaik buat dia. Dia terima nggak terima itu urusan dia dengan Allah. Lalu banyak berdoa dan minta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang terakhir, usahakan antara ucapan kita dan perbuatan kita itu sama. Tentu saja nggak mungkin kita 100%, tapi berusahalah. Kalau ucapan dan perbuatan kita sama, walaupun kita di posisi yang rendah, bukan petinggi, bukan pejabat, bukan punya kedudukan, nanti Allah kasih keberkahan nih. Allah kasih keberkahan. Hadirin, kita ini dan jutaan bahkan miliaran umat Islam terinspirasi oleh Bilal bin Rabah. Padahal siapa Bilal bin Rabah? Pejabat pada saat itu, orang kaya, punya level atau kekuasaan. Budak, hadir, budak. Tapi karena kejujuran beliau, pengaruh, influence-nya sampai hari ini. Jadi sebenarnya bukan tentang posisi kita di sebuah lingkungan, tapi kejujuran kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala bisa. Itu salah satu contoh simpel.
Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mengampuni dan memberkahi Imam Nawawi serta memberkahi Ustadz Nuzul, keluarga serta tim yang mendukung secara langsung dan tidak langsung. Dan semoga Allah mengampuni seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Afan izin bertanya, jika ada satu jalan yang paling mudah di antara banyaknya jalan kebaikan, maka manakah jalan yang paling mudah untuk ditempuh untuk menetapi dan menjaga amalan hati untuk tulus dan berharap ridho Allah dalam rangka menasihati atau ketika berada di kotak diberikan nasihat pihak lain? Jazakallahu khairan. Nggak ada yang mudah sih ya hadirin, kecuali dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau konteksnya begini, menasehati atau dinasihati pihak lain, sebenarnya jalan kehidupan yang paling ideal adalah apa yang dikatakan oleh Imam Az-Zarnuji rahimahullah, yaitu kita harus memilih ilmu, memilih guru, memilih teman seperjuangan, lalu konsisten dengan itu. Artinya kita punya kehidupan dengan ilmu, dengan guru, dan dengan teman yang sama-sama berjuang istiqomah, itu poinnya. Itu yang paling ideal udah, dan sangat terbantu. Tapi itu pun nggak mudah kecuali dengan, artinya untuk mendapatkan tiga hal itu full package dalam kehidupan ada. Full package itu udah paket paling komplit, dan itulah yang dimiliki oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka punya ilmu, mereka hidup dengan ilmu, hidup dengan Al-Quran, mereka hidup dengan guru yang tidak lain tidak bukan adalah guru terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka hidup bersama-sama dengan yang itu, para sahabat yang saling support satu dengan yang lain. Itu yang paling indah. Karena kan Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Mudahkan. Ini kan tadi pertanyaan, jalan mana sih yang paling mudah? Jalan ilmu yang paling mudah. Nah, jalan ilmu itu isinya apa sih? Isinya ada ilmu, ada guru, ada teman seperjuangan. Sama kan, logikanya simpel. Di kelas itu ada apa sih? Ada ilmu, ada guru, ada teman sekelas. Itu aja. Intinya kehidupan ilmu itu. Allah Ta'ala bisa. Dan kata para ulama, kata Syekh Saleh, Anda jangan bersahabat kecuali dengan penuntut ilmu. Kenapa? Karena kalau penuntut ilmu yang sejati itu kasih nasihatnya juga enak, karena mereka belajar. Kasih nasihatnya juga enak. Kan ini pertanyaan, bagaimana kalau di antara di kotak diberikan nasihat pihak lain? Ya beda lah jika penuntut ilmu sejati yang kasih nasihat dengan orang yang nggak ngerti apa-apa atau orang awam dan seterusnya. Beda. Asal penuntut ilmu sejati ya, bukan casing ya, tapi benar-benar berusaha ngejalanin. Kan mereka belajar, ini tentang ketulusan, ini tentang kejujuran, ini tentang ingin terbaik buat seseorang. Kan demikian. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz, keluarga, dan seluruh tim kajian Riyadhus Shalihin dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan keluarga beliau dan orang-orang yang beliau sayangi. Amin ya rabbal alamin. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana kalau bersikap ketika kita harus menceritakan, menyampaikan kesalahan atau karakter buruk staf di kantor kepada atasan yang lebih tinggi untuk menganalisa tindakan yang harus dilakukan terhadap staf tersebut? Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum. Itu haruslah dilakukan. Namun yang harus dilakukan adalah, yang harus diingat adalah yang pertama, niatnya apa. Innamal a'malu binniyat. Apakah niatnya tulus, jujur, dan menginginkan kebaikan buat perusahaan secara umum dan orang tersebut secara khusus? Karena sifat buruk kan perlu diingatkan agar dia berubah menjadi jauh lebih baik, dan itu kebaikan buat dia. Tapi kalau niatnya untuk menjegal, untuk menghancurkan karir seseorang atau mempermalukan dia, maka itu nggak benar. Hati-hati, karena Allah melihat, Allah nggak ngantuk dan nggak tidur.
dan al jaza min jinsil amal, balasan tergantung jenis perbuatan. Kalau kita gitukan orang, jangan kaget kalau nanti kita digitukan juga. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi Imam Nawawi rahimahullah, Ustadz dan seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Mohon izin bertanya terkait nasihat. Ana beberapa waktu yang lalu seringkali mendapatkan membaca share berita hoax dari teman-teman grup di medsos. Karena Ana tahu berita tersebut hoax, Ana infokan bahwa berita tersebut hoax dan meminta agar berhati-hati dalam menyebarkan berita dan dicek dulu sebelum men-share. Ana sisipkan juga caranya untuk mencek suatu berita. Ana tulis hal tersebut di grup dan mereplay berita hoax dari fulana. Namun ada yang japri kalau menasihati tidak boleh di ruang publik, tapi dijapri ke bersangkutan saja. Karena pernah juga Ana japri tapi tidak ada respon dari yang sebar hoax. Padahal di sisi lain Ana tahu berita itu tidak benar dan Ana tidak bisa hanya diam saja, tetap khawatir jika banyak yang forward kemana-mana. Apakah benar Ustadz jika Ana koreksi di grup saja untuk mencegah hoax lebih tersebar lagi, selain agar mengimbangi berita hoax di grup, berarti kebenarannya sepertinya harus di-share di sana juga. Mohon petunjuknya Ustadz. Syukran jazakallahu khair atas waktunya untuk pertanyaan ini. Syukran. Kita udah jelaskan, masih ingat ucapan Imam Syafi'i yang menjelaskan bahwa kasih nasihat di ranah private, jangan di tempat publik, jangan di grup dan seterusnya. Dan kita katakan itu hukum asal. Itu hukum asal. Kecuali kalau tidak ada waktu, tidak ada kesempatan, kecuali di ranah publik. Dan kalau kita nggak sampaikan masukan itu di sana, kita nggak akan dapat kesempatan itu, atau itu keburu jadi bola liar yang nggak jelas dan mudaratnya jauh lebih besar. Maka pada saat itu para ulama menjelaskan diperbolehkan seperti dijelaskan Syekh Shalih Al-Syekh dan para ulama yang lain. Jadi hukum asalnya di ruang private, di tertutup, empat mata dan seterusnya. Apalagi kalau sosok ini punya kedudukan sebagaimana yang dijelaskan siapa? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Sudah kita bahas kok. Kecuali sekali lagi kalau kita nggak punya kesempatan, kecuali itulah satu-satunya kesempatan untuk memberikan masukan. Dan kalau kita tidak sampaikan di sana, maka dikhawatirkan akan lebih menyebar, dan yang menyebarkan jadi masalah di hari kiamat. Karena nanti akan ditanya sama Allah. Jadi ini butuh kejujuran. Terus yang kedua, gunakan cara yang terbaik. Contoh kita kita japri dia nggak dijawab. Coba kita setiap grup kan ada ininya kan, ada adminnya kan, ada nggak sih? Ya kan? Ya. Kasih masukan ke admin gitu loh. Kasih masukan ke admin. Mungkin admin bisa hubungi beliau secara ini, sehingga ada kapasitas. Jadi jangan langsung tembak di grup. Terus yang berikutnya, buat tindakan preventif, buat peraturan, buat rules, buat aturan main. Jadi sehingga kalau ada peraturan semuanya tuh enak, nggak baperan, dan nggak ada suudzon punya tendensi pribadi atau apa. Jadi buat kalau ada ini tuh gimana adab-adabnya. Terus kalau memang kita harus dan nggak ada solusi lain kecuali untuk menyampaikan, gunakanlah bahasa terbaik. Apalagi di grup itu nggak ada ekspresi, nggak ada intonasi, dan kita nggak tahu di kondisi seperti apa teman kita baca tulisan kita itu, baik yang bersangkutan secara khusus maupun anggota yang lain. Karena sekali lagi loh, apalagi misalnya grup isinya teman-teman semua, itu kan namanya juga dunia pergaulan atau dunia di masyarakat, kan ada geng-gengan atau ada beberapa pihak yang sangat solid. Mungkin si A bisa terima, tapi sahabat-sahabatnya nggak bisa terima kita begitu. Atau misalnya
kita taruh di kita taruh di grup dan waktunya tuh nggak tepat. Orang kita WA di grup, ini masalahnya di WA. Kalau kita kasih masukan di WA ya, kita nggak tahu orang itu dalam kondisi apa. Bisa jadi dia habis dimarahin sama bosnya, dihabisin, dan dia nggak lakukan itu, dia kesel. Begitu dia lagi kesel, keluar nih di WA grup, dia tambah marah dia. Jadi banyak kemungkinan gitu loh, dan kita harus kasih udzur. Makanya ini sebenarnya ranah yang kurang direkomendasi untuk memberikan nasihat. Lebih baik kita telepon. Oke, kita japri, udah ditelepon belum? Udah ditelepon atau belum? Hati-hati, artinya itu mungkin salah satu cara paling terakhir untuk taruh di grup. Setelah semuanya mentok, baru kita ini. Atau kalau kita tahu ada sahabatnya di grup, hubungi sahabatnya, tolong antum yang bicara. Nah, Anda nggak terlalu dekat sama beliau, khawatir salah paham. Kalau Anda kan dekat, lebih asik. Cuma antum Anda yang bicara, ini nggak benar. Biar saya juga nggak mau dia dapat dosa nanti. Jadi semua sisi itu dilakukan dulu. Baru kalau nggak ada kesempatan kecuali itu, dan kalau kita nggak kasih momentumnya hilang atau bisa tambah lebar, sampaikan dengan cara yang sangat baik. Pilih cara yang terbaik. Mohon maaf, gak ada maksud, terus pakai bahasa yang santun gitu loh. Semua orang bisa salah gitu. Dan pokoknya pakai bahasa terbaik mungkin. Dan posisikan kalau kita di posisi dia. Ingatkan hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tanya diri kita senang nggak kalau dikoreksi di grup? Antum senang nggak sih kalau dikoreksi di grup? Nggak ada yang senang nggak? Cuma yang senang angkat tangan. Nggak ada yang senang dikoreksi di grup. Berarti ini bukan cara yang direkomendasikan. Kita sendiri nggak senang dikoreksi di grup. Oke, kalau harus, apa yang kita harapkan? Bahasa seperti apa sih yang kita harapkan? Kalau memang nggak ada solusi lain kecuali kita dikoreksi di grup tersebut, kan kita ingin bahasanya dijaga baik. Ya udah, terapkan itu aja. Ingat, amalkan hadis kita. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.